Assalamualaikum, sahabat langit, terima kasih sudah menyempatkan hadir di ruang ini. Di tengah derasnya scroll media sosial, saat begitu banyak konten yang bisa kamu pilih, nyatanya kamu berhenti di sini. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Kamu tidak sedang tersesat, kamu tidak sedang salah klik. Justru kamu sedang diarahkan, karena terkadang, bukan kita yang mencari pesan, tapi pesan yang datang mencari kita. Kalau kamu percaya bahwa tidak ada pertemuan yang sia-sia, ketik 77 di kolom komentar. Kita hadirkan energi baik bersama, dari hati yang sedang rindu akan sesuatu yang lebih tinggi. Bukan hanya sekadar tontonan, tapi semoga ini menjadi tanda bahwa langit sedang menyapamu hari ini. Hari ini kita tidak bicara tentang orang-orang besar yang sering muncul di layar. Bukan tentang mereka yang hafal ribuan hadits, atau yang rajin tampil dalam ceramah-ceramah viral. Hari ini kita akan bicara tentang seseorang yang sangat biasa. Mungkin dia seperti kamu, mungkin dia seperti aku, tapi dia punya satu keistimewaan yang membuat langit menjaga namanya. Dia adalah orang yang bangun, ketika dunia sedang tertidur. Bayangkan suasana itu, jalanan sudah senyap, lampu rumah padam, semua orang masih berada dalam dekapan tidur. Jam menunjukkan pukul 2:46 dini hari. Suara detik jam terdengar sangat jelas. Alam terasa hening, tapi di satu sudut ruangan kecil, ada seseorang yang perlahan membuka matanya. Dia bangun, bukan karena alarm, bukan karena panggilan telepon, tapi karena ada suara yang lebih dalam dari sekadar bunyi. Suara yang memanggil dari dalam jiwanya. Dia bangun, lalu mengambil air wudhu. Air yang dingin menyentuh wajahnya, membasuh rasa malas yang masih menggantung. Ia berdiri, mengangkat tangannya, lalu takbir. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memberi komentar, tapi langit sedang menyaksikan, dan malaikat sedang mencatat. Sahabat langit, tahajud bukan tentang kuatnya fisik, bukan tentang rajinnya ibadah siang hari, tapi tentang siapa yang masih mau datang di waktu paling sunyi. Waktu ketika semua orang sedang sibuk bermimpi, tapi ada satu jiwa yang justru terjaga, lalu memilih untuk mengadu. Mengadu kepada siapa? Kepada satu-satunya tempat yang tidak pernah menolak. Kepada Allah. Karena di waktu sepertiga malam terakhir, Allah sedang turun ke langit dunia. Menanti, mencari, memanggil, siapa di antara hambanya yang mau datang, siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang memohon ampun. Pertanyaannya adalah, kita sedang di mana saat itu? Apakah kita sedang tertidur lelap, ataukah kita termasuk yang membuka mata, bangkit, dan berkata, "Ya Rab, aku datang." Mungkin kamu merasa belum layak. Mungkin kamu merasa terlalu banyak dosa. Mungkin kamu masih berpikir, "Aku siapa? Aku masih sering lalai, masih sering lupa, masih jauh dari baik." Tapi justru itulah kenapa kamu dipanggil. Karena mereka yang merasa tidak butuh, tidak akan pernah tergerak. Yang bangun malam bukan mereka yang sempurna, tapi mereka yang sadar, bahwa hanya Allah tempat bergantung. Kamu tidak harus menjadi ustadz, tidak harus pandai membaca Al-Quran, tidak harus hafal doa-doa panjang. Cukup bangun, cukup duduk, cukup bisikkan satu kalimat dari hatimu. Dan itu bisa menjadi suara yang paling jernih di hadapan langit. Sahabat langit, tahajud adalah rahasia antara kamu dan Allah. Bahkan pasanganmu pun mungkin tidak tahu. Keluargamu tidak tahu, tetanggamu apalagi, tapi langit tahu. Dan itu sudah cukup. Karena mereka yang dikenal di bumi, belum tentu dikenal di langit. Tapi mereka yang dikenal di langit, pasti dijaga oleh bumi. Dan itu bukan karena hebatnya amalan, tapi karena kesetiaan dalam sepi. Kalau kamu merasa video ini datang bukan secara kebetulan, jika kamu merasa hatimu mulai bergetar, jika tiba-tiba ada keinginan kecil dalam dirimu untuk bangun malam nanti, maka tulis di komentar, "Aku mau datang malam ini." Karena niat baik harus diikat. Dan dengan menulisnya, kamu sedang memberi isyarat kepada hatimu, bahwa kamu siap dipanggil. Bahwa malam nanti, kamu ingin menjadi satu dari mereka yang diam-diam bersujud, saat dunia sedang terlelap. Jangan khawatir tentang rakaatnya, jangan pusing tentang panjangnya doa. Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu mengucap. Yang penting kamu datang dengan apa adanya, dengan letihmu, dengan resahmu, dengan air matamu, dengan luka yang belum sembuh. Datang saja, karena tidak ada tempat sebaik sepertiga malam untuk menyampaikan apa yang tidak bisa kamu ucapkan di siang hari.
Dan tidak ada momen yang lebih tulus selain ketika kamu sendiri, duduk menghadap Sang Pemilik langit dan bumi. Tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi tentang seberapa besar hatimu ingin didekap. Semakin kamu merasa kecil, semakin besar ruang bagi rahmat Allah untuk menyusup masuk. Dan percayalah, setiap malam adalah kesempatan baru. Kamu tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Karena justru proses itulah yang membuatmu tumbuh. Proses bangun, walau susah. Proses sujud, walau mengantuk. Proses menitikkan air mata, walau tanpa suara. Itu semua dilihat, itu semua dicatat, dan langit menjaga mereka yang mau mencoba. Sahabat langit, hari ini kita tidak mencari popularitas. Tidak mengejar sorotan, tapi kita ingin menjadi bagian dari mereka yang dikenal oleh langit. Karena mereka yang bangun di saat dunia tidur, adalah mereka yang diabadikan namanya dalam ketenangan. Mereka yang hidupnya penuh berkah, karena malamnya tidak pernah kosong. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur, niatkan. Meski hanya 2 rakaat, meski hanya dengan kalimat doa yang pendek. Yang penting datang, karena siapa tahu, itulah malam yang mengubah hidupmu selamanya. Bagian ini baru awal, masih ada yang lebih dalam. Di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang bagaimana satu sujud di tengah malam bisa mengubah arah hidup seseorang. Bagaimana air mata yang jatuh diam-diam bisa menghapus takdir buruk yang tak terlihat. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like jika kamu merasa tercerahkan. Tulis angka 77 di komentar jika kamu merasakan energi positif mulai menyebar di hatimu. Dan bagikan video ini ke sahabatmu yang kamu rasa sedang butuh cahaya. Mungkin dia sedang menunggu ajakan kecil dari langit. Dan kamu adalah perantaranya. Sampai jumpa di bagian kedua. Tetap di Ilmu Langit, tempat di mana kita belajar menjemput cahaya, bukan dengan keramaian, tapi dengan kesunyian yang penuh makna. Sahabat langit yang dirahmati Allah, selamat datang kembali. Terima kasih sudah setia menyimak bagian pertama, dan memutuskan untuk melanjutkan langkah kecil ini bersamaku. Langkah yang mungkin sederhana, tapi bisa jadi inilah yang kelak membuka jalan menuju takdir yang baru. Aku percaya, tidak ada yang datang ke video ini tanpa alasan. Kalau kamu masih di sini, masih menyimak, masih menyempatkan diri, maka itu pertanda bahwa hatimu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang ingin langit sampaikan kepadamu, dan mungkin saat ini kamu sedang benar-benar siap untuk mendengarnya. Kalau kamu merasa bagian pertama menyentuh, dan sekarang hatimu masih terasa hangat, coba tulis 77 sekali lagi di komentar. Kita ulangi niat baik itu, agar getarannya tetap hidup dan saling menguatkan antar sesama pencari cahaya. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa hidupmu berat sekali? Rasanya semua pintu tertutup, doa-doa tak kunjung dijawab, rezeki seperti terhalang, hati terasa sesak tanpa sebab, dan malam terasa panjang karena pikiran yang tak kunjung tenang. Kalau kamu pernah berada di fase itu, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Bukan rahasia dari orang-orang hebat, bukan petuah dari mereka yang dikenal, tapi rahasia dari malam, yang disimpan rapi oleh mereka yang memilih untuk bangkit saat semua tertidur. Rahasia itu bernama sujud, bukan sujud yang dipertontonkan, bukan sujud yang direkam untuk dijadikan konten, tapi sujud yang dilakukan diam-diam, dalam gelap, dalam sunyi, hanya disaksikan oleh langit dan malaikat yang bertugas. Sujud seperti itu, bisa mengubah takdir. Sahabat langit, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kenapa kita harus kehilangan? Kenapa kita diuji? Kenapa kita sulit mendapatkan apa yang sudah lama kita minta? Kadang kita merasa, mungkin doaku tidak cukup kuat. Mungkin aku sedang dihukum. Mungkin aku tidak dicintai oleh Allah. Tapi tahukah kamu, terkadang bukan doamu yang lemah, tapi waktunya yang belum tepat. Terkadang bukan karena kamu dilupakan, tapi karena kamu sedang disiapkan. Dan tahajud adalah salah satu cara paling kuat untuk mempercepat takdir baik yang masih tertahan. Bayangkan, malam itu kamu bangun. Tubuhmu masih lemas, matamu masih berat, tapi kamu lawan. Kamu ambil wudhu, lalu kamu berdiri. Lalu kamu sujud. Satu sujud itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Tapi bisa jadi itulah detik paling penting dalam hidupmu. Karena di sujud itu, kamu lepaskan semua beban. Kamu menangis, kamu cerita, kamu jujur, kamu akui kelemahanmu. Kamu ucapkan, "Ya Rab, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak kuat, tapi aku percaya, Engkau mendengarku."
Dan di saat itu, sesuatu bergerak. Sesuatu yang tak terlihat, langit terbuka, malaikat mencatat, dan doamu yang semula tertahan, mulai menemukan jalannya. Sujud yang kamu lakukan malam itu, bisa jadi membatalkan takdir buruk yang nyaris menimpamu. Bisa jadi itulah malam di mana penyakitmu mulai sembuh. Hutangmu mulai tergerak untuk dilunasi. Pintu rezekimu mulai dibuka, dan ketenangan yang kamu cari, mulai turun perlahan. Semua itu karena satu hal, kamu memilih untuk datang. Sahabat langit, Allah tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan bahwa mereka yang bersungguh-sungguh, akan dibukakan jalan. Dan salah satu bentuk kesungguhan itu adalah ketika kamu bangun di malam hari, dalam kondisi yang tidak ideal, tapi kamu tetap memilih sujud. Orang-orang hebat tidak selalu diberi hidup yang mudah. Tapi mereka selalu punya cara untuk bertahan. Dan tahajud adalah salah satu cara yang paling sering mereka lakukan diam-diam. Aku ingin kamu ingat ini baik-baik. Sujud di malam hari bukan hanya soal ibadah. Tapi itu adalah bentuk komunikasi terdalam antara jiwa yang lelah dan Tuhannya. Dalam dunia yang penuh kebisingan, tahajud adalah ruang yang tenang untuk memulihkan jiwa. Malam-malam kamu yang sunyi itu, bukan hal yang sia-sia. Tangisanmu yang tidak terdengar siapa-siapa, bukan isyarat kelemahan. Tapi itu adalah kekuatan, karena hanya orang kuat yang mau mengaku bahwa dirinya sedang rapuh. Dan hanya mereka yang benar-benar percaya, yang akan tetap datang meski tidak ada jawaban langsung dari langit. Sahabat langit, ada kisah seorang hamba yang setiap malam tidak pernah absen dari tahajud. Bukan karena dia ingin terlihat saleh, tapi karena dia tidak punya tempat lain untuk bersandar. Setiap malam ia bangun, kadang dalam dingin, kadang dalam lelah. Tapi ia tetap sujud. Bertahun-tahun berlalu, tak ada yang berubah. Hidupnya tetap sederhana, tapi hatinya tenang, rezekinya cukup, anak-anaknya sehat, dan rumahnya dipenuhi keberkahan. Hingga suatu malam, dalam sujud yang keentah berapa, ia menangis lebih lama. Dan keesokan paginya, semua beban yang selama ini dia tahan, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Seseorang datang membantunya, urusannya dipermudah, dan satu persatu, permintaan yang dulu ia bisikkan dalam sujud malam, kini datang tanpa ia duga. Itu bukan karena dia orang istimewa, tapi karena ia setia, dan langit mencintai mereka yang setia. Kamu juga bisa seperti itu. Kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka yang dijaga langit. Kamu tidak perlu sempurna, cukup hadir, cukup datang, cukup bawa hatimu yang lelah, dan letakkan semuanya di sajadahmu. Sahabat langit, kadang kita iri dengan mereka yang hidupnya terlihat mudah. Tapi kita lupa, bisa jadi mereka memiliki malam-malam yang tak pernah kita lihat. Bisa jadi keberkahan itu datang karena sujud yang tidak pernah mereka ceritakan. Mereka dikenal di langit, meski asing di bumi. Dan kamu, yang sedang menyimak ini sekarang, juga sedang dipanggil untuk menjadi salah satu dari mereka. Jangan pikirkan apa yang akan kamu dapatkan. Jangan pikirkan apakah doamu akan langsung dikabulkan. Fokuslah pada hadirnya hatimu di hadapan Allah, karena disitulah kekuatanmu. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba pamer, serba validasi. Tapi tahajud mengajarkan kita untuk berhenti sejenak. Kembali ke dalam, mengingat siapa kita sebenarnya. Bukan siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling jujur saat bersujud. Sahabat langit, malam ini coba niatkan kembali. Niatkan untuk datang, tak perlu sempurna, tak perlu muluk-muluk. Mulailah dengan satu rakaat, satu sujud, satu kalimat dari hati. Dan percayalah, ketika kamu memulai malam ini, langit akan mengiringimu besok. Sujud yang kamu lakukan mungkin tidak langsung mengubah segalanya, tapi ia mengubah satu hal yang paling penting, hatimu. Dan hati yang berubah, bisa mengubah cara hidupmu selamanya. Kalau kamu sudah siap untuk mencoba, tulislah di komentar, malam ini aku datang dengan hati yang butuh. Jangan malu, jangan ragu, karena kamu tidak sendiri. Kita semua di sini sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama pernah rapuh, dan dari kerapuhan itu, kita saling menguatkan. Sahabat langit, jangan tunggu waktu senggang. Jangan tunggu sampai kamu berhasil, karena keberhasilan justru sering datang dari doa-doa di waktu yang sempit. Justru saat kamu sedang jatuh, itulah waktu terbaik untuk bersujud. Malam ini adalah kesempatan baru. Sujud malam ini bisa menjadi sujud yang paling jujur dalam hidupmu. Dan bisa jadi, dari sana, takdirmu berubah.
Pintu terbuka, jalan menemukan ujung, dan hatimu yang lama kering, mulai kembali disirami cahaya. Sampai di sini dulu bagian kedua kita. Di bagian ketiga nanti, kita akan bicara tentang bagaimana langit menjaga nama-nama yang bersujud malam, bahkan saat dunia melupakannya. Jangan lewatkan. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tetap di Ilmu Langit, tempat di mana kita menepi dari hiruk-pikuk dunia, untuk menyapa langit dengan jiwa yang rindu pulang. Sahabat langit yang sedang mencari cahaya, terima kasih karena telah hadir dan bertahan sampai di bagian ketiga ini. Kamu bukan penonton biasa, kamu adalah jiwa-jiwa terpilih yang langkahnya sedang diarahkan oleh langit. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa keberadaanmu di sini bukan sebuah kebetulan. Kalau kamu masih menyimak sampai titik ini, maka itu artinya hatimu sedang dalam perjalanan penting. Sebuah perjalanan kembali pulang kepada Sang Pemilik segala rasa. Tulis 77 di komentar kalau kamu juga merasakan energi positif ini mulai mengalir dalam hidupmu. Sahabat langit, dunia ini sangat bising. Terlalu banyak sorotan, terlalu banyak tuntutan. Kita hidup dalam era pencitraan, di mana banyak orang berlomba-lomba dikenal oleh manusia. Tapi tahukah kamu, bahwa ada sekelompok manusia yang tidak dikenal di bumi, namun sangat terkenal di langit. Mereka bukan selebriti, bukan tokoh publik, bukan pula pemilik jabatan, tapi nama-nama mereka dihafal para malaikat. Disebut-sebut di hadapan Arsy, didoakan tanpa henti, karena satu hal, mereka adalah orang-orang yang bangun di malam hari, di saat dunia masih tertidur. Bukan karena mereka tidak lelah, justru mereka juga lelah. Tapi mereka paham, kelelahan dunia hanya bisa ditenangkan oleh kehadiran di hadapan Allah. Maka mereka bangkit, meninggalkan kenyamanan, lalu sujud dalam diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya desah napas yang terdengar pelan, dalam gelap, di antara doa-doa yang mereka bisikkan dengan air mata. Langit mengenal mereka, langit mencintai mereka, langit menjaga nama-nama mereka. Sahabat langit, pernahkah kamu mendengar tentang sebuah malam, di mana doamu bisa menggetarkan takdir? Di mana satu kalimat dari hatimu bisa naik menembus 7 lapis langit, lalu dibalas dengan kasih sayang yang tak terukur. Malam seperti itu bukan malam biasa. Itu adalah sepertiga malam terakhir. Waktu di mana Allah turun ke langit dunia, bukan untuk menanyakan apa yang telah kamu lakukan hari ini, tapi untuk bertanya, adakah di antara hambaku yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni. Pertanyaan itu bukan untuk menilai, tapi sebagai bentuk cinta. Allah tidak sedang mencari hamba yang sempurna, tapi mencari siapa yang masih mau datang, masih mau meminta, masih mau berharap. Dan mereka yang datang di waktu-waktu itu, meskipun hanya dengan wajah sembab, doa sederhana, bahkan hanya tangis tanpa kata, tetap diangkat namanya. Dijaga, diperhatikan. Karena cinta tidak selalu berbentuk kalimat panjang. Kadang hanya berupa kehadiran, dan kehadiranmu di waktu itu sudah cukup untuk membuat langit bergetar oleh rahmat. Sahabat langit, kita seringkali mengejar validasi dari dunia. Kita ingin dianggap baik, kita ingin dianggap berhasil, kita ingin dikenal. Tapi sadarkah kamu, bahwa pengakuan yang sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari langit? Ada nama-nama yang tidak masuk trending, tapi disebut-sebut oleh para malaikat. Ada wajah-wajah yang tidak viral, tapi dikenang di sisi Arsy. Ada doa-doa yang tidak diketik di media sosial, tapi ditulis dengan tinta keikhlasan di kitab kehidupan. Dan semua itu lahir dari satu keputusan kecil, bangun saat dunia tertidur. Sahabat langit, bayangkan suatu malam kamu terbangun, dengan tubuh yang masih lemah. Tapi kamu ingat bahwa malam ini adalah waktumu bersama Sang Pencipta. Lalu kamu bangkit, berwudu, dan berdiri menghadap kiblat. Mungkin di rakaat pertama kamu masih mengantuk, tapi di sujud kedua, hatimu mulai tenang. Di rakaat ketiga, air matamu jatuh. Dan di sujud terakhir, kamu merasa seperti sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hangat, lembut, damai, itu bukan ilusi. Itulah kasih sayang Allah yang sedang menyentuhmu. Sahabat langit, saat dunia menilaimu dari pencapaian, langit menilaimu dari keikhlasan. Saat dunia bertanya siapa kamu, langit bertanya, kapan terakhir kamu datang kepadaku? Karena yang paling dikenal di sisinya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling sering hadir di malam yang sunyi. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang sederhana. Ia bukan ustaz, bukan ulama, tapi setiap malam,
Tanpa diketahui siapapun, ia selalu bangun untuk tahajud. Sujudnya lama, doanya tidak muluk-muluk, hanya kalimat-kalimat lembut yang ia ucapkan sambil menangis. Sampai suatu hari, ia wafat dalam keadaan sujud. Dan seluruh kampung dikejutkan oleh aroma harum yang menyebar dari rumahnya. Orang-orang bertanya, siapa dia sebenarnya? Ia hanya seseorang yang memilih dikenal oleh langit. Dan langit tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang dengan hati yang ikhlas. Sahabat langit, kita semua bisa menjadi seperti itu. Kita semua punya kesempatan yang sama. Kita semua punya malam-malam sunyi yang bisa dijadikan tempat pertemuan dengan Sang Pencipta. Kamu tidak perlu hafal banyak doa. Kamu tidak perlu panjang lebar. Cukup duduk, lalu katakan, "Aku di sini, ya Rab. Aku datang karena aku rindu." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat langit membuka rahmat-Nya kepadamu. Dan tahukah kamu, mereka yang sering bangun malam itu, doanya memiliki kekuatan luar biasa. Mereka bisa menjadi penolong bagi keluarganya. Mereka bisa menjadi alasan seseorang mendapatkan ampunan. Karena dalam setiap sujudnya, mereka tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga orang-orang yang mereka cintai. Mereka menjadi jembatan berkah. Mereka menjadi perantara kasih sayang Allah kepada bumi. Dan itu semua dilakukan tanpa sorotan, tanpa kamera, tanpa panggung. Karena bagi mereka, panggung terbaik adalah sajadah yang basah oleh air mata. Sahabat langit, tidak ada yang sia-sia dalam setiap sujudmu. Tidak ada yang percuma dari setiap tangisanmu. Semua sedang dihitung, dicatat, diperhatikan, dan akan dibalas pada waktu yang paling tepat. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang. Tapi percayalah, langit tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang dengan ketulusan. Dan siapapun kamu hari ini, bagaimanapun kondisi hidupmu, malam ini tetap menjadi undangan yang terbuka. Undangan untuk dikenal oleh langit. Undangan untuk menjadi bagian dari nama-nama yang disebut dengan penuh cinta oleh para malaikat. Sahabat langit, jika suatu hari nanti kamu merasa ingin menyerah, ingat bahwa kamu pernah datang kepadanya dalam sunyi. Dan tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan yang hanya diucapkan dalam tangisan, tetap akan dipenuhi. Mereka yang dijaga langit, bukan mereka yang sempurna. Tapi mereka yang tidak menyerah untuk datang. Mereka yang tetap membawa luka, lelah, dan kecewa ke hadapan Sang Maha Kuasa, lalu menyerahkan semuanya dalam sujud yang tulus. Dan malam ini, bisa menjadi awal dari perubahanmu. Langit tidak mencari siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tekun. Yang tetap datang meski pernah kecewa. Yang tetap sujud meski tak segera dikabulkan. Yang tetap bertahan meski semua pintu masih tertutup. Itulah yang membuat mereka berbeda. Itulah yang membuat nama mereka dijaga langit. Dan sekarang, langit sedang memanggilmu. Bukan untuk menguji, tapi untuk memelukmu kembali. Sahabat langit, terima kasih sudah mengikuti 3 bagian perjalanan ini. Kita bukan sedang membahas teori. Kita sedang menelusuri jalan pulang. Dan kamu, yang sudah menyimak sejauh ini, sudah melangkah jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Kita tidak butuh amalan hebat untuk dikenal oleh langit. Kita hanya butuh satu hal, kehadiran di waktu yang sunyi. Sujud yang jujur, dan hati yang terbuka. Karena mereka yang dikenal langit, adalah mereka yang tidak pernah berhenti mengetuk pintunya. Sampai jumpa di konten ilmu langit selanjutnya. Jangan biarkan malam ini berlalu tanpa makna. Langit sedang menunggumu.